Menjadi salah satu penopang pendapatan asli desa, BUMDes Mekarsari di Desa Tabaplau, Kecamatan Lebong Atas, terus berinovasi dalam geliat usahanya. Tak hanya sektor usaha jasa jual beli, BUMDes yang dibentuk tahun 2019 ini juga bergerak di jasa penyewaan peralatan. Seperti diceritakan Ketua BUMDes Mekarsari Asan Saindi, pihaknya menargetkan tahun depan sudah bisa berkontribusi menyumbang pendapatan asli desa dari usaha yang dijalankan. Secara rinci, Ansan menjelaskan BUMDes Mekarsari menawarkan jasa sewa peralatan acara keramaian, mulai dari piring, kursi, kuali, hidangan Prancis, hingga tenda acara. Selain itu menimbang warga desa Tabaplau yang mayoritas berprofesi sebagai petani, BUMDes Mekarsari juga membeli hasil produksi berupa padi, kopi, hingga gula merah. Demi menarik konsumen, BUMDes ini mampu bersaing dengan menawarkan harga yang relatif mahal sehingga masyarakat bisa diuntungkan. BUMDes di Desa Tabaplau ini sebenarnya ngomong kita tidak bergerak, kita tak bergerak, tapi karena 2019 kita pengalihan ketua, jadi setelah bergerak ternyata COVID, tapi kita tetap bergerak sesuai dengan modal yang kita ada itu. Di sektor usaha apa saja Pak Ketua? Usaha tani, jual beli usaha tani. Diutamakan untuk kopi, gula aren. Tapi karena kita baru menegakkan itu, karena saingan kita kan di desa ini kan warung-warung sudah bergerak lebih dulu, jadi kita bergerak tidak begitu konsen karena kita bersaing di orang-orang yang lama gitu. Kalau untuk harganya Pak, jual beli? Kalau untuk harga kita standar sesuai dengan penjualan pasaran. Karena sebelum kita membeli barang, kita survei harga dulu sesuai dengan penjualan. Itu simpan pinjam, bukan simpan pinjam penyewaan sewa itu alat-alat Prancis seperti alat-alat piring, pokoknya untuk kebutuhan alat-alat acara keramian. Itu ramai atau seperti apa Pak untuk audit itu? Kalau untuk di desa kita penyewaan itu ada, tapi tidak begitu rutin gitu. Dalam sebulan itu ada dua yang menyewa alat itu. Harapan saya untuk pemerintah desa untuk kedepannya, kalau bisa kami mengajukan alat karaoke, alat pelengkap sebagai kebutuhan masyarakat untuk alat supaya satu paket. Jadi untuk alat-alat Prancis, kemudian alat taruh, kalau bisa kami minta dengan Pak Kades, dukungan dengan Pak Kades, penyertaan modal, penambahan modal untuk pengadaan alat karaoke. Oke. Target PAD desa mungkin Pak dari BUMDes ini mungkin gitu. Kalau untuk PAD-nya kalau komplit cukup lumayan. Sementara itu, Kepala Desa Tabaplau Maulana mengapresiasi kinerja BUMDes Mekarsari yang dinilai mampu mendongkrak perekonomian warganya. Untuk itu pihaknya akan menyalurkan dana penyertaan modal kepada BUMDes ini agar bisa dikembangkan.
Saya selalu Kades Desa Tabablau. Ini sangat mendukung sekali ini atas pemerintahan di desa mengenai Bumdes Mekarsari. Di Desa Tabablau ini sesuai dengan yang dipaparkan oleh Ketua Bumdes tadi. Jadi dana yang ada di Bumdes itu berupa ini nyambut atau kami rejang itu mengambil hasil tani di Desa Tabablau khususnya seperti kopi, ini gula merah dan sebagainya. Memang selama ini di tahun 2021 di 2022 ini termasuk yang lain itu Bumdes Desa Tabablau sangat mengharap sekali sesuai dengan yang dibicarakan Ketua Bumdes mengenai dana yang terserap di Bumdes itu sekitar 30 juta untuk ini atau kami itu modal penyertaan modal untuk mengambil hasil tani di Desa Tabablau. Jadi harapan saya kepada Bumdes untuk ke depan mungkin dana yang ada itu harapan saya untuk dimanfaatkan untuk menjalankan sesuai dengan aturan yang ada Bumdes Desa Tabablau. Jadi untuk Ketua Bumdes dan pengurus lainnya yang ada tolong yang seperti dana, ini peralatan ini yang dipinjam masyarakat khusus di Tabablau itu mungkin ada apa itu berupa ini dana untuk simpan pinjam itu. Mungkin itu bisa juga untuk tambahan seandainya ada yang rusak, ada yang hilang, mungkin dana yang ada itu untuk tambahan peralatan itu. Jadi untuk orangnya kita untuk lebih maju, kita tambahkan modal untuk aktivitas perlengkapan. Ini tadi saya ngomongkan untuk perlengkapan alat perancis, alat hajatan. Kalau bisa tuh kita tambah lagi seperti alat garuk, ini hiburan untuk yang lainnya ke depan. Pak Kades, awal mula pembentukan Bumdesnya seperti apa? Asal-asal sebenarnya? Ya, asal mulanya Bumdes ini sebenarnya itu saya ketua Bumdes itu di tahun 2019. Jadi saya alihkan karena waktu itu kemudian tadi saya dapat Kades, saya alihkan ke ketua Bumdes ini atas nama Ali untuk menjalankan Bumdes selanjutnya. Salah satu petani Desa Tabablau mengatakan, Bumdes Mekarsari sangat membantu aktivitas para petani khususnya dalam menjual hasil produksinya. Harga stabil serta lokasi yang berada di kantor desa membuat penjualan kopi petik, gula merah hingga padi lebih gampang bagi para petani. Terima kasih kepada Bumdes karena hasil panen di Desa Tabablau ini semakin baik. Semoga dilanjutkan lagi. Kalau untuk harganya seperti apa, Pak? Kalau harganya gini masih stabil dan tinggi diambil dari toko yang lain. Oke. Untuk harapannya ke depan terhadap Bumdes apa? Biar Bumdes di Desa Tabablau ini lebih maju lagi dan lebih bermanfaat bagi masyarakat Desa Tabablau dan menjadi kebanggaan bagi negara. Oke, siap. Tak hanya warga Desa Tabablau, Betty, warga Desa Tiktebi, yang merupakan desa tetangga Tabablau juga merasakan manfaat penyewaan peralatan acara, mulai dari piring, kuali, kursi, hingga tenda acara yang dimiliki Bumdes Mekarsari Desa Tabablau. Memakai pakaian itu cara pernikahan anak kami. Merasa terbantu ya? Terasa terbantu. Untung ada itu pakaian dari Bumdes. Apa aja yang kita pinjam ya? Ring, lampu dandang, ember. Semua peralatan yang untuk acara ya? Cerek, cakir, tuh, aduk. Oh.
Dukungan juga datang dari tenaga ahli pemberdayaan masyarakat atau pendamping desa di Tamablau, Novita Susanti. Pihaknya akan memberi pendampingan kepada BUMDes Tamablau khususnya dalam melengkapi administrasi serta dari sisi regulasi. Pendamping desa juga akan meminta dukungan dari pemerintah daerah dalam menjalankan usahanya. Tak hanya bantuan modal, dukungan yang dimaksud juga berupa kelengkapan administrasi dan registrasi nama BUMDes ke kementerian. Saya Novita Susanti dari Tenaga Pendamping Profesional, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lebong. Jadi beberapa regulasi yang sudah diterbitkan oleh kementerian, kemudian lagi ada peraturan pemerintah juga, ada PP 11 nomor PP 11 tahun 2021. BUMDes itu terdiri dari dua, ada BUMDes dan BUMDes bersama. Jadi BUMDes ini didirikan oleh satu desa berdasarkan musyawarah desa, kemudian nanti ditetapkan desa. Sedangkan BUMDesma ini diinisiasi oleh dua desa atau lebih berdasarkan musyawarah antar desa, kemudian lagi ditetapkan berdasarkan kesepakatan antar desa. Kemudian beberapa tujuan BUMDes yang pertama memang kegiatan usaha ekonomi, jadi baik pengembangan usaha, kemudian lagi pengembangan investasi, kemudian lagi ada kegiatan pelayanan umum, artinya menyediakan layanan dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, kemudian lagi dapat memanfaatkan aset desa dengan melakukan kegiatan ekonomi dengan desa digital. Kemudian lagi di Permendes 3 bahwa BUMDes ini wajib melakukan pendaftaran badan usaha milik desa, artinya BUMDes ini wajib melakukan pendaftaran nama, kemudian lagi mengajukan nama agar keberadaan BUMDes ini diakui oleh Kemenkumham. Nah, BUMDes di desa kita ini sudah berjalan dengan baik. Artinya kami dari tenaga pendamping profesional baik di tingkat kabupaten, kemudian lagi di tingkat kecamatan dan desa memberikan dukungan penuh. Artinya kami tenaga pendamping profesional siap mendampingi desa dalam hal pendaftaran BUMDes berbadan hukum, kemudian lagi pendampingan administrasi dan pelaporan, kemudian lagi BUMDes, kemudian lagi pendampingan unit usaha BUMDes. Kemudian lagi harapan ke depan, artinya kerjasama seluruh pihak, dukungan Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebong, instansi terkait, kemudian lagi Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, BPD, dan seluruh masyarakat yang ada di desa, agar BUMDes ini dapat berjalan dengan baik, agar BUMDes ini lebih sukses ke depan, sehingga dapat memberikan PADES desa dan dapat mesejahterakan masyarakat secara keseluruhan. Terima kasih. Desa Air Dingin, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, yang memiliki jumlah 804 penduduk dengan luas desa 18,36 hektar, memiliki badan usaha milik desa yang bergerak di simpan pinjam. Perkenalkan diri, saya Alfian Aidi, Kepala Desa Air Dingin, terpilih 2021 sampai 2027. Desa Air Dingin adalah mempunyai luas wilayah lebih kurang 18,36 hektar,
terdiri dari 224 kepala keluarga, berjumlah penduduk laki-laki 405, perempuan 399. Di desa air dingin ini yaitu mayoritas penduduknya yaitu pedagang, karena di desa air dingin ini adalah penduduknya bercampur, banyak pendatang ataupun minat, sehingga kegiatan atau perekonomian di desa air dingin bermacam-macam kegiatan, namun salah satunya yaitu karena mayoritas usaha warga desa air dingin berdagang. Sejak berdiri tahun 2017, BUMDes Air Dingin Permai jadi pilihan warga ketika membutuhkan modal usaha. Untuk BUMDes sendiri yang dimiliki desa air dingin ini, usaha seperti apa, Pak? usaha BUMDes Desa Air Dingin berdiri pada tahun 2017 di zaman Bapak Kepala Desa yang sebelumnya, di mana BUMDes ini bergerak di bidang simpan pinjam. Jadi simpan pinjam ini gunanya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat itu sendiri, karena mereka rata-rata banyak pedagang yang membutuhkan modal. Alhamdulillah ya, tanggapannya ya lancar-lancar, bisa membantu usaha jualan, karena sekarang kan minyak mahal. Kalau kita sendiri sudah berapa banyak pinjaman ke usaha? 3 kali. 3 kali. 3 kali. Nominal berapa itu? Pertama dulu ya 5, alhamdulillah lancar. Dan 3 pandemi kan kurang, 3 nurun. Udah terakhir ya alhamdulillah 5. Dibandingkan kalau pinjam ke bank, kenapa memilih di usaha BUMDes ini? Bunganya juga kecil, enak pinjam di BUMDes, terbantu kan untuk masyarakat kecil, jualan kecil-kecilan kan. Nah, harapannya ke depan seperti apa, Bu, untuk desa air dingin khususnya BUMDes ini? Harapannya maju lah, apalagi pinjaman. Iya. BUMDes Air Dingin Permai memiliki modal awal kurang dari 200 juta rupiah. Ketika beroperasi, BUMDes ini tidak terlalu terobsesi untuk mendapatkan untung besar, karena memang tujuan utamanya membantu perekonomian masyarakat. Terbukti kehadiran BUMDes Air Dingin Permai sangat dirasakan masyarakat ketika masa pandemi COVID-19. Dingin Permai. Nah, Ibu selaku direkturnya bisa sedikit cerita, Bu, untuk sejarah dari air dingin Permai ini, BUMDes ini. Oh iya, untuk air dingin BUMDes Air Dingin Permai ini berdirinya tahun 2017. Modal pertama dikumpulkan 150 juta, modal kedua 2019 50 juta, dan tahun 2021 20 juta. Untuk BUMDes Air Dingin Permai ini dalam bidang simpan pinjam, mayoritas desa kita adalah masyarakatnya dagang, terdiri dari jualan macam-macam, yaitu ada baju apa usahanya, ada gorengan segala macam, menengah ke bawah. Berarti kecil dan menengah ya? Iya. Bentuknya apa? Finansial. Iya. Nah, kalau ini kan bentuknya finansial, sudah dari 2017 sampai 2022 sekarang. Iya. Nah, seperti apa, Bu? Mungkin susah ataupun polemik yang terjadi di usaha? Memang
polemik ada di desa air dingin ini dalam pengembalian, ada yang sendat, ada yang lancar. Maklum zaman pandemi sekarang banyak yang susah cari uang katanya. Jadi kita agak ini dengan masyarakat, cuman ada yang langsung ada yang bayar, ada yang belum Bu katanya. Jadi kita menunggu kapan siapnya, kapan dia mau bayar kita terima. Nah, berbicara pandemik, saat pandemik lalu itu usaha simpan pinjam ini pasti kan banyak masyarakat yang meminjam karena banyak usaha-usaha yang mangkrak ataupun seperti apa. Nah itu kalau dari kita direktur sendiri masyarakat yang seperti itu kita kucurkan atau seperti apa waktu masa pandemi? Kalau pas pandemik kita agak berkurang ya minjamkan ke masyarakat, sebab kita lihat keadaan pandemik. Tapi kita lihat dulu dengan dia maunya minjam itu usahanya, kita seleksi dulu Om. Diseleksi dengan ketat. Berarti memang ada seleksinya misalkan. Ada survei. Pada saat pandemi itu ya. Kalau memang untuk usaha kita pinjamkan. Kalau untuk syarat ataupun ini sendiri dari syaratnya KTP, KK dan ambunan. Kalau meminjam sekitar 2 jutaan kita ambunannya STNK motor. Kalau 10 juta ke atas kita sertifikat tanah atau rumah. Nah kalau ini sendiri Bu, perbedaannya dengan pinjaman di bank itu apa? Kalau perbedaannya pinjaman di bank, kalau untuk yang BUMDes air dingin Permai ini bunganya sangat 0,8%. Jadi di bawah bank-bank. Terbantunya warga kecil dan menengah di Desa Air Dingin untuk pinjaman di BUMDes Air Dingin Permai dengan bunga pinjaman 0,8%. Sudah mengurangi beban jika dibandingkan harus meminjam di bank. Saat ini tercatat ada 70 warga desa yang memiliki pinjaman di BUMDes. Saat ini BUMDes Air Dingin Permai dengan usaha simpan pinjamnya, walaupun tidak memiliki sumber PAD yang besar bagi desa, usaha ini sudah dapat mengatasi permasalahan ekonomi warga. Kalau untuk pandangan kita sendiri Pak selaku kepala desa yang menjabat baru, nah BUMDes ini efektif tidak Pak di desa ini? Alhamdulillah dengan laporan-laporan daripada pengurus BUMDes nilai positifnya ada karena mereka mempunyai administrasi laporan kepada kita ada, namun namanya kita berdagang pasti ada kendala. Nah kalau untuk pandangan ke depan seperti apa Pak? Daripada ke depan kami sebagai pemerintah desa akan mencoba untuk lebih baik dan berusaha mencari apa-apa di BUMDes ini untuk lebih meningkatkan perekonomian masyarakat dan kembali ke masyarakat itu sendiri. Kalau secara pembukuannya sudah berapa banyak Pak penghasilan yang masuk ke desa dari usaha BUMDes ini? Dari penghasilan BUMDes ini memang sangat dikit Pak, tapi saya mengapresiasi mereka sudah ada niat baik untuk membuat administrasi pekerjaan kepada mereka yang minjam, untuk pengembalian pun insya Allah berjalan lancar. Nah ini kan merupakan pusat ibu kota ya Pak ya. Nah kalau usaha simpan pinjam ini rata-rata ada berapa banyak Pak yang masyarakat kita meminjam di sini? Rata-rata dengan adanya nilai nominal uang lebih kurang dari 200 juta tadi, itu masyarakat yang meminjam lebih kurang itu sekitar 70. Berarti memang mayoritas pedagang ya Pak ya? Nah, kalau pedagangnya ini pedagang seperti apa Pak? Pedagangnya ini bermacam-macam. Ada yang jual goreng, ada yang jual ke pasar-pasar, ada penjual di rumah. Itu macam-macam Pak kalau masalah jualan. Macam. Nah kalau dibandingkan dengan pinjaman di bank, nilai positifnya apa Pak? Nilai positifnya yaitu kalau di BUMDes ini pertama administrasinya murah.
sudah tuh kita kenakan bunga itu 0,8% dari nilai pinjaman. Salah satu syarat untuk meminjam, Pak? Kami menggunakan pakai agunan. Jadi agunan sebagai untuk bukti ataupun sebagai jaminan. Salah satunya juga warga air dingin ya, Pak ya? Itu khusus untuk warga desa dingin, kita belum keluar karena ini masih pengelolaannya di desa dulu. Kalau ini tanggapan selaku Bapak Kepala Desa sendiri, ke depan ada usaha yang akan dikembangkan lagi tidak Pak, dari BUMDes air dingin? Insya Allah kita akan kembangkan karena ini adalah kota. Nanti kita akan berkoordinasi atau bertanya kepada pihak terkait apa-apa dan bagaimana untuk mendapatkan bantuan tersebut. Pemerintah desa menilai usaha ini sudah berkembang dan targetnya bisa mengembangkan sayap dengan melayani simpan pinjam hingga keluar desa. Kalau pandangan Ibu setelah dari perjalanan 2017 sampai 2022, efektivitas dari usaha ini sendiri seperti apa? Kalau sangat membantu masyarakat, cuman gara-gara ada pandemi tahun 2021 agak sulit, tapi kita tetap usaha, harus uang itu kembali ke desa, jadi kita tetap masih usaha terus ini. Berapa ini hasil dari itunya PAD usahanya? Kalau PAD-nya masih kecil, sebab bunganya masih kecil kan, jadi PAD-nya cuma 1.400.000. Kalau untuk serapan dari usaha ini sendiri untuk ke masyarakat SDM-nya ada tidak? Kalau usaha kayak usaha BUMDes galon biasanya kan ada serapan, dia menerima karyawan kerja. Kalau kita enggak, kalau kita yang siapa sukarela, sebab BUMDes air dingin Permai ini enggak ada ini honornya, enggak ada honor. Jadi siapa kesiapan mau jadi anggota BUMDes, mau sukarelawan jadi anggota air dingin Permai, BUMDes air dingin Permai ini kita terima. Jadi nggak ada yang namanya honor untuk anggota, walaupun BUMDes direkturnya sendiri nggak ada. Kalau ini Bu, ke depan seperti apa ke depan untuk usaha ini sendiri, ataukah ada Ibu ada inovasi baru, menambah usaha lain atau? Insya Allah ada. Untuk yang kedepannya nanti mungkin ada kita ngajuin dengan kepada desa untuk proposal apa yang akan kita bangun untuk desa air dingin Permai untuk kemajuan. Termasuk penambahan modal untuk seperti iya. Terletak di kawasan pertambangan tradisional Goa Kacamata di Kecamatan Lebong Utara, Desa Lebong Tambang memiliki potensi besar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Hal inilah yang menjadi dasar pemerintah Desa Lebong Tambang membentuk Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Dinamai BUMDes Giri Kencana, pemerintah Desa Lebong Tambang mendirikan BUMDes pada tahun 2017 lalu dengan tujuan menjadikan Desa Lebong Tambang mandiri
dengan berpendapatan tinggi. Ada 3 sektor usaha yang saat ini dijalankan BUMDes Giri Kencana, yakni jual beli emas, fotokopi, serta transaksi perbankan elektronik. Kades Lebong Tambang, Mispon mengatakan, awal mula pendirian BUMDes di Desa Lebong Tambang ini lantaran potensi alam yang dimiliki. Tak hanya itu, mayoritas penduduk Desa Lebong Tambang dan sekitarnya bermata pencarian sebagai penambang emas tradisional. Berangkat dari itu, Mispon bersama para pengurus BUMDes juga mengucurkan dana penyertaan modal sebesar 45 juta rupiah pada tahun 2019 lalu. BUMDes Lebong Tambang yaitu BUMDes Giri Kencana terbentuk pada tahun 2017. Mungkin BUMDes yang pertama di Kabupaten Lebong. Adapun kegiatan BUMDes Giri Kencana Desa Lebong Tambang ini pertama yaitu dari fotokopi, jual alat tulis, fotokopi. Setelah itu kami ada penyertaan modal lagi untuk jual beli emas. Mungkin sama-sama kita ketahui, sama-sama kita lihat, saksikan. Karena peluang jual beli emas ini karena Desa Lebong Tambang ini kan merupakan jantungnya tambang tradisional untuk Kecamatan Lebong Utara. Jadi peluang bisnis di jual beli emas cukup besar. Jadi kami punya planning untuk BUMDes ini mengerjakan di bidang jual beli emas. Kalau untuk ya alhamdulillah kalau untuk hari ke hari omset yang masuk ke BUMDes Giri Kencana ini ya cukup memadai, cukup maksimal karena di sini kan bukan BUMDes saja yang beli emas di Desa Lebong Tambang ini. Ada beberapa pengepul juga di Desa Lebong Tambang ini. Ya kita siap bersaing. Jadi dalam artian bersaing berarti bukan bersaing yang tidak sehat, yaitu bersaing sehat untuk menarik perhatian peminat penjual emas untuk menjual emas ke BUMDes Giri Kencana ini. Satu lagi Pak. Untuk fotokopi dan printing ya alhamdulillah berjalan dengan baik. Karena kami juga selaku kepala desa tiap akhir tahun kami menerima laporan akhir tahunnya itu. Jadi sesuai dengan kegiatan yang mereka laksanakan, begitu juga sesuai dengan RAT yang mereka laporkan ke kami, ke pihak desa. Oke, Pak, ini kan ini perekrutan tenaga kerja di BUMDes ini ya sementara ini mungkin untuk awal-awal kami rekrut mereka dari penduduk setempat. Jadi pengurusnya juga penduduk setempat ya, karena ini kan masih skala awal, kami belum bisa merekrut banyak tenaga kerja. Mungkin Kades juga menegaskan, tenaga kerja yang diberdayakan oleh BUMDes Giri Kencana berasal dari warga setempat yang tentu memiliki kemampuan dan keahlian di bidangnya masing-masing.
memerlukan tenaga kerja ini kami rekrut dari putra daerah. Putra daerah. Pak, harapannya Pak terhadap BUMDes yang ada di Lebong Tambang ini Pak, secara garis besar? Ya, kami selaku kepala desa berharap kepada BUMDes Lebong Tambang ini, Giri Kencana ini bisa maju, bisa berdaya saing dengan desa-desa lain yang mana desa Lebong Tambang ini mempunyai BUMDes Giri Kencana. Harapan kami dari pihak-pihak terkait bisa membantu kami, memberi support kami agar BUMDes Giri Kencana Desa Lebong Tambang ini bisa maju ke nasional. Oke. Tak butuh waktu lama, BUMDes yang terletak tepat di bundaran Desa Lebong Tambang ini langsung berkontribusi menyumbang pendapatan asli desa sebesar 8 juta rupiah pada tahun 2021 lalu. Jumlah ini diyakini terus bertambah pada tahun berikutnya, mengingat tingkat aktivitas BUMDes Giri Kencana, khususnya sektor jual beli emas masih sangat tinggi. Seperti diceritakan Sugi Antoni, pengurus unit usaha jual beli emas, aktivitas jual beli di BUMDes Giri Kencana sangat tinggi. Tak hanya warga desa Lebong Tambang, para penjual emas dari hasil menambang juga berasal dari warga desa tetangga. Kalau untuk aktivitas BUMDes di penjualan jual beli emas ini, kita mengharapkan dari masyarakat desa Lebong Tambang, baik desa setempat maupun desa luar, untuk menjual hasil dari pengambilan rempah atau bahan yang dari Lebong Tambang untuk dijual kembali ke BUMDes, karena di samping itu juga BUMDes mengharap dari penjual itu jauh dari seperti maklar-maklar yang lain, karena untuk memajukan desa itu sendiri, disitulah kesempatan kita, karena di desa Lebong Tambang itu sendiri hasil usahanya yaitu penambang tradisional. Maka dari itu salah satu BUMDes Giri Kencana Desa Lebong Tambang membuka unit usaha ini karena melihat dari potensi atau prospek dari penambang tradisional itu sendiri. Pak, untuk aktivitas pertama ya mungkin setelah pengolahan dari masyarakat. Nah, di sini kita istilahnya dibeliunkan lah, menjadikan emas mentah. Setelah itu kita uji kadar berapa, terus kita timbang, kita kalikan sama standar yang standar nasional. Nah, kalau untuk penentuan harga, baik harga emas mentah itu kita pemerataan. Ya, karena kita sikon dari harga emas itu sendiri itu tidak stabil. Makanya setiap hari itu harga emas itu bisa berubah. Standar pun bisa berubah. Cukup. Hal serupa juga terjadi pada unit usaha fotokopi dan transaksi perbankan online. Pengurus unit ini, Angga, mengharapkan ada penyertaan modal kembali dari pemerintah desa agar BUMDes Giri Kencana bisa menambah modal dan meningkatkan usahanya.
ketahui di sini di Lebong Tambang ini terdapat 2 sekolah dan 1 kantor desa. Jadi setiap ada kegiatan fotokopi, dia bisa memfotokopi di BUMDes Giri Kencana ini. Dan di sini juga konsumsi untuk listrik sudah lumayan tinggi. Jadi untuk beli atau bayar listrik bisa ke BUMDes Giri Kencana. Banyak transaksi di beli BUMDes Giri Kencana. Oke. Pendamping Kecamatan Lebong Utara, Sudirjo, yang mendampingi aktivitas BUMDes Giri Kencana, menjelaskan, secara regulasi BUMDes di Desa Lebong Tambang sudah mendaftarkan diri ke Kementerian Desa. Untuk itu, pihaknya mendukung penuh semua kegiatan BUMDes, mulai dari kelengkapan administrasi hingga penyertaan modal yang akan diberikan. BUMDes Giri Kencana ini memang sudah berdiri dari tahun 2017. Alhamdulillah sudah saat ini mengelola 3 unit usaha, yaitu fotokopi, keliling, dan juga jual beli emas yang ada di Lebong Tambang, yang merupakan potensi yang ada di Lebong Tambang ini. Dan juga secara administrasi BUMDes dari Giri Kencana ini sudah lumayan bagus. Tetapi sampai saat ini untuk pendaftaran Bama BUMDes sudah diajukan ke Kementerian Desa, dan mereka juga sudah untuk pemberkasan dalam untuk mendapatkan badan hukum itu sudah dilaporkan, tetapi masih ada perbaikan yang harus dilengkapi oleh BUMDes, terutama untuk masalah rencana kerja. Rencana kerja ini perlu dilakukan lagi, dan juga kami akan mendampingi desa ini untuk supaya dapat mereka melengkapi kekurangan daripada badan hukum ini, sehingga diharapkan untuk ke depan BUMDes Giri Kencana ini sudah terdaftar registrasi sebagai badan hukum di Kementerian Hukum Pusat. Itu juga sudah menjadi aturan oleh pemerintah melalui Permendagri 1 nomor 11 dan juga Permendes nomor 15 mengenai BUMDes. Itu yang perlu kita tingkatkan lagi untuk di BUMDes di Lebong Tambang ini, Pak Ibu. Salah satu konsumen BUMDes Giri Kencana, Oki Anggara, mengaku bersyukur dengan keberadaan BUMDes Giri Kencana. Dirinya yang merupakan penambang tradisional di Desa Lebong Tambang ini merasa terbantu dengan aktivitas jual beli emas di BUMDes ini. Selain karena harganya yang relatif stabil, Oki juga mengaku kenal dengan para pengurus BUMDes sehingga lebih dipercaya oleh Oki untuk membeli emas hasil penambangannya. Karena tempat BUMDes ini karena harga stabil dengan harga pasaran, sudah itu dekat dengan lokasi tambang. Sudah itu karena orang sudah kenal juga, Bang, ya? Orangnya sudah kenal dengan teman-teman akrab sendiri. Oke. Siapa namanya, Bang? Oki Anggara. Oki Anggara. Oke.
mandiri, dan bisa menghasilkan pendapatan merupakan cita-cita sebuah desa. Dengan memiliki pendapatan asli, pembangunan desa tidak hanya mengandalkan anggaran dari pemerintah. Seperti apa yang dilakukan Desa Tebet Monok Kepahyang dengan kondisi seadanya dan modal pas-pasan, desa yang berada di Kecamatan Induk, Kabupaten Kepahyang ini mendirikan usaha bilik desa yang diberi nama BUMDes Kuto Aur Jaya Mandiri. Awalnya waktu itu karena acuan dari pemerintah pusat, bahwasannya sesuai dengan penggunaan dana desa pun itu sudah merujuk ke BUMDes. Waktu itu kita cuma dapat informasi, dapat dari aturan itu, jadi desa harus ada BUMDes. Apa ini BUMDes? Apa kegiatan? Ini bingung. Ada kebingungan. Maka apakah kita laksanakan usaha perikanan? Apakah usaha pokoknya apakah bidang perkebunan? Nah ini bingung. Nah dengan ini artinya tidak lain, kita minta masukan baik dari tokoh masyarakat maupun dari kepengurusan BUMDes apa yang harus kita laksanakan. Nah terus dengan adanya komunikasi ini muncullah cikal bakal bahwasannya sebagaimana yang ada pada saat ini, adalah dalam bidang penyediaan ATK, kemudian usaha fotokopi dan lain sebagainya. Nah ini artinya hasil dari komunikasi yang baik yang terjalin dari kepengurusan BUMDes Kuto Aur Jaya Mandiri ini dengan pemerintah desa. Itu awal dari perjalanan daripada BUMDes Desa Tebet Monok. Badan usaha milik Desa Tebet Monok berdiri sejak tahun 2017 lalu melalui musyawarah mufakat masyarakat desa dengan memanfaatkan letak desa yang berada pada jalur lintas utama Kepahyang Begulu, Desa Tebet Monok. Awal mula dirintis dengan hanya menjual alat tulis kantor dan usaha fotokopi yang hanya mengandalkan mesin printer yang dijadikan sebagai mesin fotokopi. Jadi sekitar 5 tahun. 5 tahun. Seperti apa untuk mengelola listrik cikal bakal? Untuk kalau mengelola karena dari awal ya karena kita tuh sama kata tadi, jadi kita tuh harus loyalitas terhadap BUMDes kan, harus ada sifat itu. Ya yuk menganggap ini nih bukan
punya desa, atau jadi kita tuh harus pikirkan kalau usaha ini punya kita. Nah, jadi gimana caranya supaya bisa berkembang kan? Karena ini juga kan ditengok sama masyarakat. Ayo juga sebenarnya untuk menjalankan BUMDes ini, kalau misalnya Ayu gagal, berarti nanti kan pandangan masyarakat tuh, oh itu siapa yang menjalankan BUMDesnya? Ayo itu. Jadi sebisa mungkin gimana caranya, jadi kita tuh harus bisa memajukan BUMDes. Awal mula terbentuknya seperti apa kondisi BUMDes ini? Kalau untuk awal terbentuknya BUMDes, pertama kan kami tuh sebenarnya belum tahu apa itu BUMDes. Apa usaha apa yang harus dijalankan untuk pertama sekali dulu. Jadi sudah dijelaskan sama pendamping kan. Jadi BUMDes ini seperti ini. Jadi terpikirlah usaha apa yang belum ada di Desa Tebet Mono ini. Nah, jadi untuk pertama kemarin memang ATK ini yang pertama sekali. Berkat kegigihan pemerintah desa dan pengurus BUMDes, saat ini BUMDes Kuto Aurjaya Mandiri maju pesat dan memiliki omset ratusan juta rupiah, serta bisa menambah sarana usaha seperti mesin fotokopi. Saat ini pemerintah desa sedang menggarap pembangunan gedung serbaguna milik desa sebagai usaha baru milik desa yang dibangun di atas lahan desa yang nantinya dijadikan lokasi pernikahan, pertemuan, serta lainnya. Kepala Desa Tebet Monok, Fadila Sandi, menyampaikan rasa syukurnya atas kekompakan masyarakat Desa Tebet Monok yang selalu mendukung kebijakan pemerintah desa sehingga mampu membangun desa. Karena kekompakan inilah yang menjadi Desa Tebet Monok sampai saat ini bisa membina serta melakukan pembinaan badan usaha milik desa untuk kepentingan bersama dalam jangka panjang. Kita selalu minta apa yang menjadi kendala dari BUMDes ini. Kita tidak bisa hanya sebatas ngeluh dan mengeluh. Artinya dengan keluhan ini kami selalu minta apa yang menjadi keluhan, kendala dari kepengurusan BUMDes ini dalam mengelola BUMDes itu sendiri. Nah, jadi dengan komunikasi ini muncul persoalan-persoalan yang dihadapi, mulai dari hal-hal yang kita anggap muncul dari masyarakat. Pendapat-pendapat yang tidak pada tempatnya dari masyarakat, bahwasanya BUMDes itu seperti ini. Namun kita bisa buktikan dengan bukti pertanggungjawaban. Artinya ini bukan tidak bisa hanya penyampaian tanpa ada dasar yang jelas. Nah, kemudian dari kami pemerintah desa, baik BPD pun, nah kami sangat peduli dengan keadaan kepengurusan BUMDes itu sendiri. Bahwasanya setiap ada di akhir tahun kami selalu mohon data-data atau informasi-informasi yang menjadi kendala-kendala BUMDes itu. Kemudian dari hasil ini tentu menjadi evaluasi. Nah, kami menyampaikan dengan kepengurusan ketika dana desa ini memang memungkinkan untuk kembali penambahan modal, maka kami melihat
dari kegiatan BUMDes itu sendiri. Kalaupun hanya mandek jalan di tempat, untuk apa ditambah modal. Nah, tapi kalau ini memang akan memberikan kontribusi yang besar seperti akan meningkatkan PADES, pendapatan asli desa itu sendiri. Nah, inilah capaian-capaian yang ingin kami kejar di desa. Salah satunya apa yang menjadi bangunan-bangunan di desa ini yang bisa dikelola BUMDes, kami akan memberikan kewenangan itu kepada BUMDes dalam pengelolaan. Di sisi lain, Bendahara BUMDes Kuto Awer Jaya Mandiri menceritakan suka duka merintis BUMDes Kuto Awer Jaya Mandiri, mulai dari modal yang pas-pasan, pendapatan yang minim hingga saat ini BUMDes bisa mandiri tanpa membebani desa, bahkan bisa menghasilkan PADES bagi tempat monok dari desa usaha yang diputar dengan modal awal yang diberikan pemerintah desa tahun 2017 lalu. Awal dulu, pertama buka paling omset cuma sekitar di bawah 50.000 per hari. Terus meningkat jadi 175, 100 sampailah sekarang bisa jadi sehari itu omsetnya bisa sampai 300. Kalau lagi rame, kalau lagi pandemi kemarin kan sepi itu paling cuma 100. Tapi sekarang kan sudah agak normal. Ya normal ya. Itu dari yang paling banyak itu fotokopi atau ATK ya? Sebenarnya kalau keuntungannya yang banyak itu dari fotokopi. Tapi jadi dia tuh seimbang antara ATK sama fotokopi. Dari situ pemasukan kita yuk. Iya. Dan itu kita buat laporan per tahun ya. Buat laporan.